Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jumpa lagi kita bersilaturahmi di channel ini, channel YouTube Muhammad Rawang, channel Syiar Dakwah. Dan yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang dan salam silaturahmi di channel ini. Untuk tetap menjalin tali silaturahmi di channel ini dan ikut andil dalam Syiar Dakwah di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terkhusus kepada saudaraku para subscriber channel YouTube Muhammad Rawang dimanapun berada, kami ucapkan banyak terima kasih atas supportnya selama ini. Tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kami di sini mendoakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat, dan semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak yang soleh dan soleha, hidupnya sukses, bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini perkenankan Al-Fakir men-share video tausiah atau kajian tematik hadis Rasulullah SAW dengan tema makna filosofi ibadah haji dalam hadis Rasulullah SAW. Narasumber kita kali ini Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Bustami MA. Beliau selaku pengasuh Ponpes Baitur Rahmah Ciawi Bogor dan wakil LDNU DKI Jakarta. Seperti apa video kajiannya? Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Nabi SAW menjawab, Baitul Ma'mur adalah Ka'bah yang berada di langit ketujuh. Bahwa Hajar Aswad dalam satu hadis kelak nanti di akhirat akan dibangkitkan sebagaimana pengantin baru. Jadi akan dibangkitkan sebagai pengantin yang diarak oleh siapa? Oleh orang yang pernah mencium Hajar Aswad, baik langsung ataupun tidak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Hajar Aswad akan dibangkitkan sebagaimana pengantin yang diarak oleh orang-orang yang beristilam kepadanya langsung menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tidak indah Pak Hajar Aswad? Indah sekali Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bi hikmatihi al-baital haram wa farada hajjahu ala ahli al-iman wal islam wa ghafara liman hajja wa i'tamara maktasabahu min adh-dhunubi wal atham. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما biqadri azamati zatika fi kulli waqtin muhin, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA, segenap badan pengelola Masjid Istiqlal, jamaah Jum'ah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang yang barakah, di tempat yang barakah pula, ingin saya mengajak kepada kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus tentang kajian hadis
yang berjudul Makna Filosofi Ibadah Haji dalam Hadis Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, saat-saat ini kita diberikan sebuah pemandangan oleh Allah Ta'ala berupa benarnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Beberapa kafilah sudah diberangkatkan oleh pemerintah kita, dan itu adalah merupakan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana betapa benarnya janji Allah Ta'ala ketika memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa azzin finnas, ya Ibrahim, permaklumkanlah, umumkanlah, serulah manusia untuk melaksanakan haji. Kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhan Allah, bagaimana bisa suaraku tidak bisa menggapai seluruh manusia? Allah berfirman, undanglah manusia, niscaya aku akan menyampaikannya ke tempat ini, ke Makkah Al-Mukarramah. Dalam beberapa kitab diterangkan, Bapak yang dirahmati Allah, ternyata Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais. Sebagian riwayat di makam Ibrahim menyeru, ayuhan nas, wahai manusia, inna allaha qad farada alaikumul hajj fahajju ilaihi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kamu sekalian untuk berhaji ke rumah ini, maka berhajilah kamu sekalian. Dan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah, Ibnu Abbas menerangkan, bahkan dalam Ibnu Katsir pun menceritakan bahwa itu suara Nabi Ibrahim alaihissalam dapat didengar oleh seluruh langit dan bumi. Bahkan bayi yang berada di janin perut ibunya mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi seruanmu ya Allah. Maka ada beberapa kali, jamaah mungkin 3 kali, ada yang 4 kali, maka dijawab, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi seruanmu ya Allah. Pada hari ini kita lihat betapa benarnya orang-orang berbondong-bondong ke Mekah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, sampaikan saja, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir, ya'tuka rijalan, saya mereka akan datang kepadamu ya Ibrahim, ke tempat ini, ke Makkah Al-Mukarramah, rijalan dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan dengan mengendarai unta yang kurus. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Niscaya mereka akan datang kepadamu dari lembah yang amat jauh, dari tempat yang amat jauh. Maka dari berbagai penjuru dunia kita bisa saksikan, betapa benar janji Allah yang akan menyampaikan manusia ke Makkah Al-Mukarramah dengan seruan Ibrahim alaihissalam. Dan indahnya Bapak yang dirahmati Allah, bagi kita kaum mukminin yang beriman kepada hal yang gaib, bahwa janji Allah ini mengarah kepada janji berikutnya ketika kita akan dikumpulkan di alam mahsyar nanti. Maka dunia mir'atul akhirah, dunia adalah cerminan alam akhirat. Di mana cerminannya? Nanti manusia berkumpul di Arafah, Bapak. Dan itu adalah cerminan di alam mahsyar. Yauma tad'u kullu nasin bil imamihim. Al-Quran mengatakan bahwa suatu hari ketika manusia ini dipanggil oleh imam-imam mereka. Ada yang mengatakan para anbiya, mursalin, siddiqin, syahid, mana imam-imamnya masing-masing menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah suasana di Arafah dengan ribuan bendera dari seluruh dunia, jamaah masing-masing mengikuti imamnya. Dari situlah
Al-Quran mengatakan wa taran nasa suqara, nanti kelak di akhirat Bapak, di alam mahsyar, wa taran nasa suqara, dan engkau akan melihat manusia nanti di alam mahsyar itu suqara, dalam keadaan mabuk, seperti orang mabuk saking kacaunya hari itu. Kata Allah apa? Wa ma hum bisuqar, maka sekali-kali tidaklah mereka mabuk di alam mahsyar itu. Wa ma hum bisuqar walakinna azaballahi syadid. Sekali-kali mereka tidak mabuk kata Allah, akan tetapi siksa Allah amat pedih pada hari itu. Nah, jemaah yang rahmati Allah, dengan melihat kepada maha benar janji Allah bahwa manusia dikumpulkan di Arafah sesuai dengan janji Allah akan menyampaikannya, kelak pun kita di alam mahsyar akan bertemu dalam kondisi beriman kepada Allah, dan kita akan mendapatkan naungan daripada naungan, tidak ada naungan kecuali daripada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, ini jemaah haji, apa sih sesungguhnya filosofi yang terkandung dalam hadis Nabi tentang haji ini? Nanti ketika jamaah berniat, Bapak yang dirahmati Allah, ketika mengatakan setelah mandi di Bir Ali, kalau kita mulai dari Madinah atau dari Zulhulaifah atau dari manapun tempat miqat, dengan 2 helai kain ihram yang tidak memakai apapun lagi, sama semua rata, tidak ada kopral, tidak ada jenderal, tidak ada rakyat, tidak ada pejabat, tidak ada miskin, tidak ada kaya, semua sama, menandakan manusia di hadapan Allah sama. Dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan, aku penuhi seruanmu ya Allah untuk melaksanakan haji itu. Lantas dia berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Bapak yang dirahmati Allah, ketika kita ucapkan itu, Ihya Ulumuddin menerangkan, aku penuhi seruanmu ya Allah, segala puji bagi Engkau, kerajaan milik Engkau. Lantas malaikat menyahut Pak kepada kita, labbaik wa sa'daik. Malaikat mendoakan kita ketika kita mengatakan labbaik itu. Kata malaikat, labbaik wa sa'daik, seruan Tuhan untukmu wahai fulan, seruan Tuhan untukmu, wa sa'daik, dan kebahagiaan untukmu wahai Tuhan, kata malaikat. Seraya ketika kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik itu, dosa-dosa berguguran seluruhnya. Kata malaikat, seruan Tuhan untukmu dan kebahagiaan untukmu. Tapi ada orang yang berangkat haji dengan harta yang tidak suci, dengan harta yang ada haramnya. Apa dikatakan? Saya waktu tahun 96 itu di Masjid Madinah, Bapak, ada ternyata di lantai 3 ada perpustakaan, ada kitab-kitab tua. Masuk saya baca, ada sebuah syair mengatakan apa? Man hajja min malin asluhu danasu, fama hajjata illa kahijjatil aid. Yang maknanya, siapa orang pergi berhaji dengan harta tiada suci, maka tidaklah dia berhaji melainkan seperti rombongan unta saja yang pergi. Nauzubillah min dzalik. Bisa dibayangkan, Pak, unta ngabringga, unta berbondong-bondong, haji berbondong-bondong, sama saja dengan unta yang berbondong-bondong. Maka Allah Ta'ala tidak akan menerima haji-haji yang seperti itu. Maka disyaratkan bagi jamaah haji yang dirahmati Allah, hartanya harus betul-betul halal, pure, yang murni, tidak terkontaminasi oleh harta-harta yang haram, karena Allah Maha Suci dan tidak akan menerima kecuali dari barang yang suci. Labbaik Allahumma labbaik, kata malaikat kalau hartanya tidak suci, la labbaik wala sa'daik. Malaikat meminta dia, tidak ada seruan Tuhan untukmu, wala sa'daik, dan tidak ada kebahagiaan untukmu.
Na'udzubillahi min. Terus kita mengarah kemana? Ke Makkah Al-Mukarramah. Begitu Bapak yang dirahmati Allah kelak nanti ke Makkah untuk yang kedua apa ketiga kalinya atau yang pertama kalinya, Bapak mengatakan begitu masuk tanah haram. Tanah haram itu Bapak tanah yang dimuliakan, yang dipilih Allah sejak diciptakannya langit dan bumi ini. Apakah seluruhnya di sana itu tanah haram? Tidak. Tanah haram itu Bapak panjangnya 127 km. Ada batas-batasnya dan non-muslim tidak bisa masuk ke situ. Kemudian lebarnya berapa? 550 km. Ada patok-patoknya, jumlah patoknya sekitar 900 sekian. Siapakah yang mematok tanah haram itu? Yaitu malaikat dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan diperbaharui oleh petugas Nabi saat ketika Nabi membuka kota Makkah kembali dari Nabi. Masuk tanah haram kita mengatakan jituka ya min biladin ba'idatin bizunubin kasiratin wa a'malin sayyiatin. Wahai Tuhan, aku penuhi seruanmu, ini aku datang dari negeri yang jauh dengan dosa yang penuh. Aku mohon kepadamu dengan permohonan orang yang sangat darurat sekali untuk aku dijaga diriku dari siksa api neraka. Pak, mewek Pak, apa mewek itu nangis Pak. Tidak ada itu jemaah haji yang tidak nangis ketika masuk tanah haram, ketika mengatakan labbaik saja ya Allah, ya Allah, labbaik Allah, aku penuhi seruanmu ya Allah. Masya Allah. Masuk, kemudian melaksanakan tawaf. Mari kita lihat filosofi tawaf seperti apa. Bapak jamaah yang dirahmati Allah, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir, sahabat bertanya kepada Rasul yang mulia, ya Rasulullah, oh tidak, mohon maaf, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal baitul ma'mur? Wahai sahabat, tahukah kamu sekalian apa itu baitul ma'mur? Baitul ma'mur apa? Sahabat juga nggak tahu. Sahabat beradab Pak. Engkau ya Rasul dan Allah yang lebih mengetahui apa itu Baitul Ma'mur. Nabi SAW menjawab, Baitul Ma'mur adalah Ka'bah yang berada di langit ketujuh. Bahkan dalam kitab Fadailul Makkah diterangkan setiap langit itu ada Ka'bah yang tempat tawaf malaikat. Baitul Ma'mur adalah Ka'bah berada di langit ketujuh, yatufuna fiha, bertawaf di langit ketujuh di Baitul Ma'mur itu sab'una alatin minal malaikah, 70.000 malaikat setiap hari dan tidak pernah kembali lagi ke situ. Lantas sahabat mengatakan, ya Rasul, kalau begitu malaikat banyak banget. Betul kata Nabi, maka Nabi membaca ayat Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa, dan tiadalah yang mengetahui jumlah tentara Tuhanmu kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kalau di langit ketujuh tawaf malaikat yang mulia, yang suci, yang tidak pernah bermaksiat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pak, kata Nabi SAW, la kharra, kalau itu menetes, Ka'bah yang di langit ketujuh itu menetes, plak, itu menetesnya ke Ka'bah yang ada di Mekah sekarang ini. Apa bahasanya? Vertikal. Vertikal apa? Secara vertikal tepat lurus. Atau kata Nabi, aiza saqata, terjatuh dia Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh itu, la saqata 'alaiha, tentu dia akan jatuh ke Ka'bah yang ada sekarang ini di Makkah Al-Mukarramah. Oh, berarti titiknya itu pas vertikal, tidak salah. Maksudnya apa? Kita ceritakan ini. Maksudnya adalah ketika malaikat tawaf di Baitul Ma'mur dan kita manusia
hamba Allah, umat Muhammad SAW tawaf di Mekah, di Ka'bah, dalam posisi orang yang tawaf itu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai satu kaum, maka samalah dia dengan kaum itu. Maknanya ketika kita tawaf di Ka'bah di bumi, malaikat tawaf di planet lain di langit ketujuh, maka kita sama kedudukannya sebagaimana malaikat-malaikat yang suci. Maka dari itu tawaf adalah amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah dan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang bertanya, wahai Tuhan, mulia tawafkah di Masjidil Haram atau mulia salat sunat? Jawab bagaimana Bapak? Jamaah yang dirahmati Allah, mulia tawaf ataukah mulia salat sunat? Jawabannya adalah lebih mulia tawaf daripada salat sunat. Kenapa? Karena at-tawaf as-salat, tawaf sama saja seperti salat. Hanya saja dalam tawaf boleh berkata-kata. Dan logikanya, kalau salat kita bisa di Amerika, kita bisa di Australia, kita bisa di dunia manapun salat, tapi tawaf hanya bisa di Masjidil Haram saja. Seperti itu logikanya. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah tawaf, Nabi itu kan cerdas, very cerdas, sangat cerdas. Nabi mengatakan, siapa orang yang sholat di Masjidil Haram, maka satu rakaat dibalas oleh Allah Ta'ala menjadi 100.000 rakaat. Bapak yang mulia, kalau sholat 100.000 rakaat memerlukan waktu 66 tahun lebih baru kita dapat 100.000 rakaat. Tapi dengan hebatnya Masjidil Haram, dengan utamanya Masjidil Haram, satu rakaat saja Bapak bisa mencapai 100.000 rakaat. Maksudnya bagaimana? Itu Nabi mengundang manusia untuk ingin masuk ke dalam Masjidil Haram. Tapi ternyata setelah masuk, banyak hal yang luar biasa ajaib di Masjidil Haram. Pertama, di sana ada Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah yang melengkung batu, yang melengkung marmer. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha suatu saat ingin sholat di dalam Ka'bah. Kata Kanjeng Rasul yang mulia, sambil dituyunlah istrinya yang mulia itu, sholatlah engkau di sini di Hijr Ismail, karena sesungguhnya tempat ini adalah masih dalam lingkungan cakupan Ka'bah itu sendiri. Hanya saja kaummu meminimalis bangunan ini karena kekurangan dana, maka siapa yang sholat di Hijr Ismail sama dia dengan sholat di dalam Ka'bah. Kemudian juga ada Bismillah, labbaik, Bismillah, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada Hajar Aswad. Dalam bab haji Ihya Ulumuddin menceritakan bahwa Hajar Aswad dalam satu hadis kelak nanti di akhirat akan dibangkitkan sebagaimana pengantin baru. Jadi akan dibangkitkan sebagai pengantin yang diarak oleh siapa? Oleh orang yang pernah mencium Hajar Aswad, baik langsung ataupun tidak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Hajar Aswad akan dibangkitkan sebagaimana pengantin yang diarak oleh orang-orang yang beristilam kepadanya langsung menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tidak indah Pak Hajar Aswad? Indah sekali Pak. Bahkan seluruh Nabi pernah mencium Hajar Aswad. Bahkan dalam sebagian riwayat ada beberapa nabi yang tidak sempat ke Mekah mencium Hajar Aswad. Berarti ketika kita mencium Hajar Aswad, itulah tempat bertemunya bibir-bibir para mulia, bibir para anbiya yang mulia bertemu di situ, dan kita cium itu asal bekasnya, betapa barokahnya itu tempat. Kita cium di tangan sama ulama sangat barokah. Ada ulama tua, soleh, kita cium tangannya barokah.
Apalagi ini Hajar Aswad yang dicium oleh para anbiya wal mursalin seluruhnya, dan bertemulah bibir kita di situ. Seraya kita mengatakan Allahumma imanan bika, Allahumma imanan bika, wa tasdiqan bi kitabika, wa wafa'an bi ahdika, wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya. Lantas kalau kita artikan Allahumma imanan bika, doa Nabi begitu mencium Hajar Aswad, Bapak. Mari kita artikan dan ada korelasi kemana itu doa itu. Mengapa Nabi berdoa dengan doa itu? Maknanya, ya Allah, aku beriman kepada Engkau. Wa tasdiqan bi kitabika, dan aku membenarkan suratan takdirku. Bahagia, celaka, mati, hidup, qadar, takdir. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika. Ini kalimat ketiga ini mari kita simak bersama. Wa wafa'an bi ahdika, ya Allah, aku menunaikan janjiku kepadamu. Janji apa sesungguhnya? Maka waktu kita kecil dulu ada sebagian lagu dari Sumatera. Mereka bernyanyi, siapa orang pergi berhaji maka dia menunaikan janji. Di antara penggalan lagu itu yang kita ingat masa kecil ada itu. Mengapa orang berhaji menunaikan janji? Oh, ternyata wa wafa'an bi ahdika, ya Tuhan seluruh sekalian alam, aku penuhi janjiku kepadamu. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib menerangkan bahwa Hajar Aswad, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Hajar Aswad adalah merupakan saksi ketika Tuhan Allah SWT bertanya kepada arwah kita di alam arwah. Al-Quran mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah, qalu bala syahidna. Iya, ruh kita ini bapak-bapak yang mulia yang berada di sini, ruhnya menjawab, bala, ya, yes ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Apakah kamu akan beriman kelak ketika turun ke muka bumi? Ya, aku akan beriman kepadamu. Makanya kita mengatakan Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika. Ya Rabb, ini aku tunaikan janjimu kepada Engkau. Janji untuk beriman itu dan saksinya adalah Hajar Aswad, dan kelak akan mengiringi kita masuk surga bagi siapa yang telah beristilam kepadanya. Itulah hebat-hebatnya Hajar Aswad. Belum ada makam Ibrahim lagi, Bapak. Itu indahnya Masjidil Haram. Makam Ibrahim itu dikatakan siapa yang berdoa di situ maka dia diijabah doanya oleh Allah Ta'ala. Dan ternyata banyak dari kita yang belum mengetahui makam Ibrahim itu mukjizat, Pak. Makam Ibrahim, mohon maaf, ketika menginjak batunya yang sekarang itu dengan kaca kristal yang suka ada salat di situ, min maqam Ibrahim musalla. Jadi ini batu Nabi Ibrahim ketika menginjak ini, kan dulu belum ada tangga, Pak Ustaz, nggak ada bambu, nggak ada tanaman. Jadi Nabi Ibrahim ketika dia naik ke sini, itu batu bisa kayak hidrolik, Pak, naik ke atas. Itu batu makam Ibrahim itu dalam kitab Fadail Makkah diterangkan naik dia ke atas. Nabi Ibrahim mau membenarkan apa di situ, nanti diturunkan lagi sekehendak Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa indah itu makam Ibrahim. Ini mukjizat Nabi Ibrahim yang sedikit orang mengetahui ini, bahkan seperti hidrolik, seperti dunia modern sekarang ini. Jadi dunia lain Nabi Ibrahim sudah mendahului itu teknologi hidrolik itu. Jadi batunya itu bisa naik turun sekehendak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi seperti itu. Kita doa di situ, panjang doanya, Pak. Bahkan macam-macam sedunia, Pak.
orang Cina, orang Rusia, masing-masing berapa ribu itu bahasa dan Allah semua terima. Masya Allah. Bahkan ketika tawaf pun malaikat bertawaf, Nabi Adam pun bertawaf di situ. Kata Nabi Adam, didatangilah sama malaikat Jibril, ya Adam, dirimu baca apa? Kata Nabi Adam, aku baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Kata malaikat, tambahin dengan apa? Dengan la haula wala quwwata illa billah. Malaikat mengatakan kepada Nabi Adam, ya Adam, sesungguhnya aku bertawaf di tempat ini 2000 tahun sebelum engkau diciptakan. Jadi yang membangun Ka'bah itu siapa kalau begitu Bapak? Para malaikat. Nabi Ibrahim tahukah ketika pertama kali ke situ bahwa di situ ada Ka'bah? Sangat. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghaira dhi zara'. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyimpan sebagian keturunanku inda baitikal muharram, di sisi rumahmu. Oh, berarti Nabi Ibrahim mengetahui bahwa di situ sudah ada Ka'bah. Hanya saja Nabi Ibrahim meninggikan daripada Ka'bah itu, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un. Jadi Nabi Ibrahim adalah nabi yang meninggikan fondasi Ka'bah yang sudah ada di situ. Kemudian setelah beres, Nabi Ibrahim berdoa, wahai Allah Tuhanku, terimalah amalan pembangunan daripada Ka'bah ini dengan Ismail. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Nabi Ibrahim berdoa dengan Rabbana waj'alna muslimaini laka, dan seterusnya. Kalau kita ditanya, mengapa itu amalan haji seperti anak kecil saja, Bapak? Bapak bisa bayangkan dari Sofa 400 meter ke Marwah hanya jalan-jalan begini saja. Mincik kata orang sana. Itu kan kayak anak kecil, Pak. Intinya apa sesungguhnya? Ya Allah, aku ini taat, tunduk, patuh kepadamu dengan penuh sangat. Aku disuruh begini, ya aku laksanakan. Itu intinya dalam Islam, dalam haji itu. Jadi itu hanya sebagai simbolis saja. Maka sa'i adalah bermakna businessman. Sa'i adalah orang yang berusaha. Kemudian sofa adalah bening, clear, bersih. Artinya orang yang berusaha harus dimulai dari hal-hal yang sifatnya bersih. Modalnya, jenis usahanya, apapun bentuknya harus bersih. Supaya nyampe ke Marwah. Marwah adalah maknanya menuai panen. Jadi siapa orang yang berusaha dari hal-hal yang bersih, endingnya, estimasi usahanya, insya Allah menjadikan dia berbahagia untuk kebahagiaan dirinya dan semuanya. Itulah makna sa'i. Kemudian terakhir saya tanya, jamaah yang dirahmati Allah, ketika Siti Hajar kehabisan air berusaha, pertanyaannya, ketika Nabi Siti Hajar satu kali dari Sofa ke Marwah, satu kali saja mencari air, apakah Allah berkuasa memberikan air Zam-Zam kepada Hajar? Sangat berkuasa, betul Pak? Tapi mengapa Allah biarkan sampai 7 kali bolak-balik? Maknanya adalah kalau kita usaha tidak boleh kita itu menyerah sampai maksimal upaya itu 7 kali sampai hasil didapatkan maksimal. Yang kedua, Bapak yang mulia, mohon maaf, siapakah yang dapat Zam-Zam itu? Ibunya kah yang mencari ataukah bayinya yang dapat? Ternyata yang dapat Zam-Zam itu bukan ibunya yang mencari, tapi tapi bayinya yang dapat.
Maknanya apa? Kita sebagai orang tua berusaha dan berdoa terus-menerus, nanti kelak anak keturunan kita akan menjadi orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Demikian barangkali itulah hal-hal yang bisa kita tangkap dari urusan haji, sedikit sekali, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabakum lana fi dinina. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video Tasya kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.